ini kan agak jauh dari Deki ya, biar kalian nggak terlalu kaku. Coba Kemal yakinkan Laras lagi, you say something lah ke dia. Sekarang lu mau bukti apa lagi dari gua? Gua itu benar-benar sayang sama lu. Sebagai laki-laki yang satu itu. Sorry Kemal, gue gak bisa. Gue 5 tahun sama Deki tuh gak gampang. Deki udah tahu banget gimana gue, gimana keluarga gue. Tapi rencananya malam ini gua mau ngelamar lu. Di depan semua manusia-manusia ini. Keluarin apa tuh dong ya? Moga kamu menjadi istri aku. Apa-apaan nih? Lu kesini niatannya apa? Mau macarin dia? Udah. Atau mau cari yang baru? Cukup. Udah Kemal, udah. Ngapain lagi laki-laki kayak gini? Bungkus. Kemal, Udah lah, Kemal dengerin gue, udah. Gini ya, siapa? Laras sama Deki. Laras harus terima kenyataan kalau kalian tuh udah nggak satu jalan, udah beda prinsip. Dia pengennya kumpul kebo doang, kamu pengennya nikah. Udah nggak bisa ketemu. Yaudah, lagian masih ada Eci sama Eva kan yang demen kumpul buffalo kan. Oke? Turun aja, kita turun. Eci sama Eva sini yuk, turun yuk. Turun, sini turun. Ki, ya, lu lihat Eci, Eva dibanding Laras ya udahlah. Ini kan mereka yang satu jalan sama lo. Deki, lo pilih dia berdua. Modelnya Ya. Udah. Kalian nggak usah gangguin mereka, udah. Nggak, mereka tuh udah nggak ada gunanya. Udah urusin nih berdua nih. Ayo. Oke. Gak ada gunanya lu gangguin mereka. Deki, apa nih mau ngasih pertanyaan atau tantangan? Ayo. Oke, karena gua ngelihat dari dua wanita cantik ini lebih dari si Laras, gua pengen banget kalau cewek itu makan pisang seksi sambil nyelupin apa gitu. Deki apa-apaan lo? Lo gak pernah nyuruh gue kayak gitu ya? Karena lo gak bisa. Masalahnya bukan sama lu semua. Lo gak bisa. Masalahnya bukan sama lu, nggak usah pegang-pegang. Lo gak lurusin tuh cewek lo yang suka sehat. Udah. Nih lurusin nih lu. Kenapa gak boleh cewek? Ya, Dengerin. Keluarkan pisangnya langsung yuk cepet keluarkan pisangnya. Ini ada pisang sama coklat enak. Karena Deki kamu suka pisang coklat ya Deki ya? Iya. Iya. Dan makannya harus seksi. Makannya harus seksi. Yuk. Hand sanitizer udah ada itunya ya. Abang semprot juga itunya yuk. Protokol sekali apa? Udah disemprot. Nah, oke. Eci, Eva, ini ada 2 pisang ya. Aduh. Dicelupkan ke coklat cairnya karena Deki suka makan pisang. Ih, cowok-cowok kok suka makan pisang sih Deki, gelai deh Deki gelap. Ya, sudah bisa, Ece Eva. Silakan 1, 2, 3. Ini ya, pilihnya yang gede ya. Yang gede. Yang memuaskan aku memilihnya. Yang ya jago lah gitu-gituan. Oh iya. Karena lo gak enak, jadi lo ditinggalin kesian Coba deh. gimana sih cara makannya? Berat ya, nggak bibir bawah ya. Si Laras nggak bakalan bisa seperti begini. Gila. Saya nggak tahu di balik cara makan pisang mereka ini terlihat sangat expert sekali ya. Sahabat saya bisa melihat masa lalu mereka, apakah mereka terbiasa untuk makan pisang-pisangan ya. Coba yuk, Roy Kiyoshi bergabung Roy Kiyoshi. Silakan dibereskan dulu ibu-ibu PKK, silakan. Deki, mungkin Eva sama Eci ini terlihatnya nakal, tapi saya pengen tahu lebih dalam tentang mereka. Kamu pengen tahu nggak? Banget. Ya, langsung aja saya panggil teman saya yang bisa melihat seseorang lebih dalam. Roy Kiyoshi bergabung deh, silakan. Halo Robi. Halo Roy. Hai Deki. Roy, ada 2 wanita yang terlihat nakal, tapi saya pengen tahu mereka lebih dalam. Silakan Roy. Baiklah, sebelum masuk ke dalam mereka, aku pengen ngiterin tribun di sini. Hah? Ada apa lo? Saya merasakan ada aura negatif di sini, Robi. Hah? Depanmu? Aura gimana, Ray? Baiklah. Jangan dari Laras. Baiklah, saya sudah menangkap frekuensinya. Saya minta lemari mantra saya. Wow. Lemari ini datangnya dari Jepang. Dari Jepang.
Bang, keren banget. Dikirim langsung lewat kapal. Ekspedisinya berapa hari, Roy? Bentar dong, seminggu juga nyampe. Wow. Laras, kamu turun sini. Saya? Ya, Kok Laras? Kan nama lu Lara. Iya, siapa lagi? Laras. Roy, kan saya minta Eci sama Eva yang dibongkar. Tapi entah kenapa hati saya pengen pilih Laras. Kamu duduk dulu di sana. Mana? Saya akan mentransfer energi ke dalam lemari mantra. Jadi muter-muter. Bilang juga apa kan? Aduh sakit! Kenapa nih, Roy? Dia merasakan energi negatif dari seseorang, Robi. Oh, ini dapat kiriman jadi Laras ini. Betul, dia ada dapat kiriman dari seseorang yang dengki dan orang ini ada di sekitar kita, Robi. Di studio ini. Betul sekali. Tampaknya kita harus cari orang ini, Robi. Oke, silakan Roy, apa yang harus dilakukan? Roy tadi bilang di sini katanya. Di mana, Roy? Entah kenapa saya ingin ngecek di arah sana, Robi. Hah? Di arah sana. Apa yang bisa saya bantu? Ikut saya, Robi. Hah? Loh, kok keluar studio? Kita di CCTV nggak sih? Sekarang Ada. CCTV. Real time nggak CCTV-nya? Dicek handphonenya siapa kek? Om Leo kek atau siapa? Boleh dong. Handphonenya Om Leo mana? Coba dong. Soalnya ini menurut penglihatannya Roy 15 menit lalu orangnya di sini. Oke, ini parkiran. Roy, ini orangnya Roy, pakai baju merah. Belum. Sini dulu deh. Bentar, Robi. Jadi fokus ke sini. Oke, ini ruang. Oh, ini gerbang masuk dari belakang. Ini ruangan sini. Nah, terus Ini, Robi. masuk sini. Oh, dia nggak jadi, dia keluar lagi. Ih, serem banget sih. Ah, ini. Lah, ini kan tempatnya. Oh, dia masuk sini. Tunggu bentar, Robi. Ini kan. Betul kata Roy tadi. Tapi nggak ada orang di sini. Nggak ada orang. Kok nggak ada ya? Ini kan properti anak-anak, Roy. Buat syuting nggak ada. Ah! Kamu ngapain? Hah? Nyamperin? Nyamperin Oh, Deki. betul, Deki. Coba masuk aja lah. Mau kita masukin studio aja ya? Aja. Masuk aja. Deki, kamu kenal nggak? Ini Adel namanya. Buka Rahma. maskernya. Iya, gue kenal nih. Ini Rahma namanya nih. Rahma. Lo yang selingkuh sama Deki. Lo ngaku sekarang Deki ya. Lo udah selingkuh kan sama perempuan ini? Sih. Rahma, ngapain lu kesini? Ini Rahma namanya. Ya gue cuma takut mau dijahatin sama orang-orang. Coba sini dulu. Sebentar, sini. Facial mana? Lu ngapain kesini, ha? Gue cuma takut lo dijahatin orang-orang, apalagi sama cewek-cewek di sini. Hah? Terus apa urusannya sama lu gitu? Mas Robi, sekarang gue punya bukti ya kalau Deki udah selingkuh sama perempuan ini. Gua nggak ada pacaran sama dia. Eh. Lu tanya sendiri sama dia. Gua ngikutin lo, lihat lo makan siang bareng sama perempuan ini ya. Sini, jelasin sama dia. Apaan sih? Kita pacaran nggak? Jelasin sama dia. Ngaku Apaan sih, Rama? Ngapain lu kesini, Rama? Ngaku lo. Udah. Laras. Sudah. Sini kamu sini. Gini aja. Jadi sekarang kamu jujur aja. Kamu ngikutin Deki kenapa? Ya karena takut Deki dijahatin sama orang-orang, apalagi sama cewek-cewek di sini. Bohong lo selingkuh. Sebentar. Orang kali. Sebentar, jangan kasihan. Satu, saya nanya lagi sekarang. Kamu betul satu kantor sama Deki? Ya. Oke. Kamu sering ngikutin Deki atau memang kamu disuruh ngikutin Deki atau kamu ini apa posisinya di kantornya apa? Ini bos, ini sekretaris atau gimana? Kenapa ngikutin terus? Ya emang aku mau aja gitu. Mau aja gitu, maksudnya ngikutin terus gitu. Kita ini temenan kerja satu kantor. Emang kenapa kalau Kamu obsesi ya sama Deki ya? Obses banget. Dudukin aja situ Roy biar dia jujur coba. Siap. Ini lemari kejujuran nih, silakan.
Rahma masuk ke dalam sini. Duduk situ. Perasaan saya bilang orang ini jahat loh, Robi. Masa sih, Ron? Kayak lempeng-lempeng aja begini orangnya, malah kayak nggak pernah makan. Robi, orang ini sebenarnya jahat, membuat Laras itu terpengaruh dari jadi dengki, jadi mudah marah gitu, dan sebenarnya dia ada obsesi Robi sama si Deki ini. Obsesi? Obsesi, perasaan saya tuh bilang dia tuh kayak menguntit Deki seperti hal-hal kayak apa ya, stalker. Apa? Stalker. Dan bener-bener kayak dia pengen miliki Deki sebenarnya. Ya, makanya datar. Malas ya. Dia kayak polos begini. Laras, kamu tahu nggak yang nyebabin kecelakaan kamu siapa? Siapa? Dia. Lo yang udah bikin gue mau mati. Ya udah, terserah gue dong, terserah gue. Oh my God, itu pembunuhan berencana loh. Nah, apa sih lo? Gila lo semen kasar lo. Lo udah bikin gue mau mati lo. Seriusan? Gue. Kenapa kamu lakuin itu? Karena aku suka sama Deki. Gila lo Wah, jahat banget. ada. Kenapa sih lo? Aku juga ngerasa penasaran dari tadi dia bawa tas gitu. Boleh saya periksa ke atasnya? Saja. Jangan-jangan di dalam itu ada foto-fotonya Deki lagi. Nih ketemu Robi. Wow. Astaga. Wow. Robi lihat. Dia nggak baik. Ternyata dia yang nggak baik. Telanjang dada. Saya mau minta rambutnya Rahma untuk saya Roy ritual. butuh apa dari tim? Saya butuh wadah dan lighter. Rama, kamu suka sama Deki sejak kapan? Udah lama. Jadi kamu ngintilin Deki terus? Saya minta rambutnya Rahma ya. Berarti lebih freaknya adalah kamu bisa masuk diam-diam ke rumahnya Deki ya? Ini perempuan. Saya akan bakar rambutnya Rahma dan semoga dia bisa mengaku atas apa yang dia lakukan di sini. Dia udah ngaku sih, Roy. Tapi dia tuh agak psycho sih, Robi. Dia ngerasa tidak bersalah. Ada yang dia sembunyikan gitu. Rahma, saya tanya sama kamu. Jadi kamu suka sama Deki? Iya. Iya. Apa yang udah kamu lakukan kepada Deki selain mencuri boxernya, foto-foto dia kamu simpan? Kalau waktu di kantor aku sering ngintipin Deki di kamar mandi. Ih, Gila lu ya. Tapi saya jadi nggak suka Mas Robi soal kecil. wah, betul berarti kata Laras tadi. Kamu tahu nggak kalau ngintilin, stalking ini bisa dilaporin polisi, bahkan sampai masuk ke rumah orang, masuk ke properti orang itu bisa dilaporin polisi loh. Gue bisa tuntut lu loh ya. Ya aku nggak takut. Nggak takut. Gitu. Manusia gimana? Dia kayak lempeng-lempeng. Sebenarnya si Rahma itu mempunyai gangguan kejiwaan sih di sini, yang lebih kena psikisnya dia. Seperti itu. Gini aja. Saya punya dokter bagus sama manajer saya nanti ya, kasih tahu ya. Anggi jemput aja. Siapa kanterin ke manajer itu aja. Mbak Tita. Nanti saya kasih tahu ada dokter bagus buat kamu. Ini oke, keluar aja. Ke rumah sakit jiwa aja. Pergi lo, gak jelas banget. Sumpah sih. Kalau ngomongin aja lu. Apaan sih? Deki, ini jemurannya taruh sini dulu. Sekarang gini, ini kan masih ada Eci, ya sama Eva, masih ada, saya nggak tahu dia masih pacar kamu atau udah mantan kamu. Laras udah mantan gue. Udah mantan ya? Udah mantan. Jadi udah selesai? Gak ada. Udah, jadi oke. Jadi Laras udah nggak lagi nih? Nah, sekarang gini, Eci sama Eva, ukuran penting nggak buat kalian? Penting dong Kak Robi. Jadi mau apa nggak? Enggak deh. Aku berubah pikiran Kak Robi. Kalian yakin? Aku naik atas lagi ya Kak Robi ya. Yakin? Ya udah balik duduk lagi aja. Udah makasih deh buat yang lain. Bye Deki. Nih, Deki, pertanyaan terakhir saya sama Ro, ini Laras sebenarnya masih menanti kamu. Terserah kamu sekarang, kalau emang pengen balikan sama Laras, balikan. Kalau nggak balikan, ya ikhlasin aja Laras sama si Kemal. Gimana? Mau apa nggak? Sorry Mas Robi.
Udah cukup ya Dek ya, semuanya ngebuka mata gue. Lo emang bener-bener gak pantas buat gue. Oh. Dari tadi sadar kayak gitu aja susah banget. Lo bilang kayak gitu karena lo emang udah milih dia dari awal atau baru sekarang ngomong begitu? Terserah ya lo mau ngomong apa. Yang jelas lo ya Kemal. Oh. Pergi! Pergi kalian! Wow. Laras, pilihan yang tepat. Semoga cepat dinikahin ya. Urut dulu, urut. Ingat ya cewek-cewek, masih banyak cewek lain di luar sana yang mau sama gua. Bye. Kejadian demi kejadian kita lalui bersama dan tampaknya memang belum jodohnya kalian, gak apa-apa ya. Kapan-kapan nanti main lagi ke garis tangan. Sekarang saya pengen dengar dulu komentar dari para garis keras. Yang pertama kita pengen dengar dari Mas Riko. Mas Riko, apa komentarnya? Silakan. Ya, halo. Ada Roy juga di sini. Ya, saya Mas Ubi, saya ingin komentari Mas Ubi. Ya. Untuk pas pertama, yang intinya kenapa yang lusuh atau yang deket kakaknya ya? Biasa, kan sayang sama adeknya. Ya, udah itu untung adiknya tidak dapat pasangan dari garis tangan. Kalau dapat mati pasangan, kan kakaknya main ilmu ya. Sebenarnya yang lebih rusuh itu bukan kakak-kakaknya. Saya pribadi lebih rusuh tadi. Terima kasih Mas Riko. Sekarang saya pengen ke Mbak Hilda. Hilda, silakan. Hilda mau kasih komentar nih. Iya, iya. Menurut saya itu pasangannya nggak bener deh. Mendingan cuma milih temennya. Oh, kenapa? Doang kuat. Oh, betul sih ya. Lagian 5 tahun ya Mbak Hilda. Mbak Hilda pernah nggak dipacarin selama 5 tahun? Gak dinikah-nikahin? Aku belum pernah pacaran 5 tahun. Oh, paling lama berapa lama Mbak Hilda? 2 tahun. 2 tahun pernah pacaran. 2 tahun langsung dinikahi? Iya. Iya, Pak, wajar lah orang Mbak kulitnya bagus banget tuh. Makasih ya Mbak Hilda ya. Oke, Roy, tapi memang namanya jodoh kita nggak bisa paksakan ya Roy ya. Dan kalau misalkan melihat tadi dari yang kedua, itu kan dia goalnya adalah bukan pernikahan. 5 tahun, perempuan mana yang cuman pengennya digantungin seperti itu ya? Digantungin mau nggak mau kan? 5 tahun sia-sia loh. Oke, Roy Kiyoshi, terima kasih sudah mengungkap banyak sekali fakta dan juga tabir kehidupan hari ini. Dan pesan dari kami berdua buat Anda semua, tidak pernah ada kata menang atau kalah dalam percintaan. Yang ada hanyalah cinta yang saling memberi dan juga menerima apa adanya. Kami berdua pamitan sekarang, selamat malam, sampai jumpa. Thank you semua, dadah.